Hun Shuzi menatap Yao Dan dengan senyum tipis sebelum berkata bahwa jika klan Hun mampu melenyapkan dua klan kuno tanpa meninggalkan jejak, maka menghapus klan Yao dari sejarah juga bukanlah hal yang sulit. Mendengar ancaman itu, Yao Dan langsung membangkitkan seluruh aura Dou Sheng bintang 7 miliknya. Tekanan yang sangat besar seketika menyelimuti seluruh gunung obat, menandakan bahwa pertarungan hidup dan mati demi mempertahankan klan Yao akhirnya dimulai. Di sisi lain, para tamu dari berbagai sekte mulai dilanda kepanikan. Mereka segera memohon kepada Hun Shuzi agar diizinkan pergi karena tidak ingin terseret dalam perang antara dua klan kuno. Hun Shuzi hanya tersenyum ramah, seolah-olah dirinya adalah tuan rumah yang baik. Ia mengatakan bahwa siapapun yang bukan keturunan klan Yao dipersilakan meninggalkan tempat itu dan tidak akan dihalangi sedikit pun. Mendengar ucapan tersebut, para tamu langsung berlari menuju gerbang keluar dengan penuh harapan. Namun, tepat saat mereka hampir berhasil meloloskan diri, ribuan cahaya hitam tiba-tiba melesat dari cakrawala. Dalam sekejap, jeritan memilukan menggema ke seluruh penjuru pegunungan obat. Api hitam terus merembes keluar dari celah-celah ruang yang retak, lalu menyebar dengan kecepatan mengerikan hingga menutupi seluruh langit. Hanya dalam beberapa detik, gunung obat berubah menjadi lautan kegelapan. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Ia mengenali aura tersebut. Itu adalah aura api pelahap ketiadaan yang asli, sebuah keberadaan mengerikan yang jauh lebih kuat daripada musuh manapun yang pernah ia hadapi. Hun Juzi kemudian merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum lebar. Dengan nada penuh kesombongan, ia mengumumkan bahwa hari ini adalah hari berakhirnya klan Yao. Seiring ucapannya, api hitam yang memenuhi langit menjadi semakin pekat hingga cahaya matahari benar-benar lenyap. Seluruh wilayah klan Yao kini tenggelam dalam kegelapan yang mencekam. Tak lama kemudian, semua orang yang terjebak di dalamnya merasakan sesuatu yang mengerikan. Douci di dalam tubuh mereka perlahan mengalir keluar, seolah-olah ada ribuan mulut tak kasat mata yang terus melahap energi mereka tanpa henti. Kepanikan pun langsung menyebar ke seluruh pegunungan obat. Semua orang akhirnya menyadari bahwa nasib mereka telah ditentukan sejak awal. Klan Hun sama sekali tidak berniat membiarkan seorang pun keluar dari tempat ini hidup-hidup. Melihat situasi itu, Xiaoyan segera bergerak. Ia meletakkan tangannya di bahu Yao Lao, lalu menyelimuti tubuh mereka dengan api teratai iblis pemurni. Api merah muda itu membentuk lapisan pelindung yang menghalangi partikel hitam di udara. Dengan suara pelan, Xiaoyan menjelaskan bahwa seluruh wilayah ini telah dipenuhi partikel api pelahap ketiadaan. Partikel itu menempel seperti belatung di tulang dan akan terus mengikis pertahanan Douci siapapun yang tidak dilindungi oleh api surgawi. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Yao Lao langsung berubah muram. Ia menyadari bahwa seluruh ruang di sekitar gunung obat telah disegel sepenuhnya. Jelas sekali, klan Hun memang datang untuk melakukan pembantaian besar-besaran tanpa meninggalkan satu pun saksi hidup. Xiaoyan mengernyit. Kini ia akhirnya mengerti bahwa mereka tanpa sadar telah melangkah tepat ke dalam perangkap yang dipersiapkan klan Hun selama bertahun-tahun. Yao Lao hanya bisa menghela napas panjang. Ia mengaku telah meremehkan keberanian klan Hun. Awalnya, ia mengira keberadaan aliansi para klan kuno akan membuat musuh berpikir dua kali sebelum bertindak. Namun kenyataannya, klan Hun justru bergerak lebih cepat dan jauh lebih licik daripada yang mereka bayangkan. Saat itu juga, Xiaoyan akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Selama ini ia heran mengapa klan Hun tidak pernah mengirim bala bantuan untuk menyelamatkan aula-aula cabang mereka yang dihancurkan aliansi Istana Langit. Ternyata seluruh kekuatan inti mereka sedang dipusatkan untuk satu tujuan, yaitu memusnahkan klan Yao dalam satu serangan. Mendengar kesimpulan itu, Yao Lao terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, ia mulai memikirkan cara agar dirinya dan Xiaoyan tidak ikut terkubur bersama kehancuran klan Yao. Xiaoyan pun mengutarakan rencananya. Menurutnya, satu-satunya pilihan yang masih tersisa adalah menunggu hingga pertempuran mencapai puncaknya. Saat kedua belah pihak bertarung habis-habisan, mereka harus memanfaatkan celah sekecil apapun untuk meloloskan diri. Meski memiliki hubungan darah dengan klan Yao, Yao Lao sama sekali tidak meminta Xiaoyan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan klan tersebut. Baginya, keselamatan muridnya jauh lebih penting daripada apapun. Sementara itu, Yao Dan akhirnya benar-benar menyadari bahwa klan Yao telah berada di ambang kehancuran. Dengan suara yang mengguncang seluruh pegunungan, ia memerintahkan seluruh anggota klan untuk segera mengaktifkan
formasi transformasi surga, formasi pelindung kuno yang belum pernah digunakan sejak zaman purba. Perintah itu langsung mengguncang seluruh gunung obat. Pilar-pilar cahaya raksasa melesat dari berbagai puncak gunung, lalu saling terhubung membentuk formasi raksasa yang menutupi seluruh wilayah klan Yao. Pada saat yang sama, semua tanaman obat berharga di pegunungan mulai layu. Energi kehidupan mereka diserap paksa untuk mengaktifkan formasi tersebut hingga menghasilkan tekanan yang bahkan sebanding dengan kekuatan seorang Du Sheng bintang 8. Melihat pemandangan itu, Yao Lao langsung mengenali formasi tersebut. Menurut legenda, formasi transformasi surga diciptakan sendiri oleh leluhur pendiri klan Yao. Di dalamnya bahkan tersimpan fragmen jiwa seorang Daudi, yang mungkin menjadi harapan terakhir mereka untuk menghadapi serangan klan Hun. Namun, Hun Suzi sama sekali tidak terlihat khawatir. Ia justru membungkukkan badan dengan hormat ke arah lautan api hitam di belakangnya sebelum berkata dengan penuh hormat, "Tuan, sudah waktunya Anda turun tangan." Begitu suara itu terdengar, lautan api hitam di langit mulai berputar hebat. Api tersebut perlahan memadat hingga membentuk sosok manusia misterius yang diselimuti simbol-simbol hitam. Sepasang matanya menyerupai lubang hitam yang seakan mampu menelan seluruh cahaya di dunia. Melihat sosok itu, jantung Xiaoyan langsung berdegup kencang. Ia tahu persis siapa yang baru saja muncul. Itu adalah tubuh sejati api pelahap ketiadaan, api surgawi yang telah memiliki kesadaran sempurna. Merasakan aura yang dipancarkan sosok tersebut, ekspresi Xiaoyan berubah semakin serius. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan api pelahap ketiadaan jauh melampaui Yaodan. Bahkan, tekanan yang dipancarkannya terasa lebih mengerikan dibandingkan api teratai iblis pemurni yang pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Sosok itu kemudian menatap seluruh anggota klan Yao dengan tatapan dingin. Dengan suara datar, ia berkata bahwa klan Yao masih memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu menyerah dan bersumpah setia kepada klan Hun. Mendengar ucapan itu, wajah Yaodan dipenuhi amarah. Tanpa ragu sedikit pun, ia menolak tawaran tersebut. Baginya, klan Yao lebih baik binasa daripada hidup sebagai budak klan Hun. Setelah itu, Yaodan segera mengeluarkan perintah. Ia memerintahkan seluruh anggota klan untuk mengorbankan seluruh persediaan pil obat yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun dan memasukkannya ke dalam formasi transformasi surga. Sesaat kemudian, jutaan pil obat melesat keluar dari gudang penyimpanan klan Yao. Pilar-pilar cahaya memenuhi langit, menciptakan pemandangan yang begitu megah hingga membuat Xiaoyan tanpa sadar menarik napas panjang. Di saat yang sama, Yaodan membentuk segel tangan dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata. Sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, ia memanggil fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao agar turun ke dunia dan melindungi seluruh keturunannya. Jutaan pil obat terus mengalir ke dalam formasi sebelum meledak menjadi lautan energi yang bergelora. Energi itu kemudian berkumpul di pusat formasi, membentuk pusaran raksasa yang berputar semakin cepat. Tak lama kemudian, dari dalam pusaran itu perlahan muncul sosok seorang lelaki tua berjubah linen. Tubuhnya memang hanya berupa ilusi, tetapi aura kuno yang dipancarkannya mampu membuat ruang di sekitarnya bergetar. Begitu sosok tersebut muncul, seluruh anggota klan Yao spontan berlutut. Tekanan garis keturunan yang berasal dari leluhur mereka membuat tubuh semua orang bergetar tanpa bisa dikendalikan. Bahkan para tetua klan Yao tak mampu lagi menahan air mata. Mereka menangis haru karena akhirnya dapat menyaksikan kembali sosok pendiri klan yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan dadanya seolah ditekan oleh gunung yang sangat besar. Walaupun yang muncul hanyalah fragmen jiwa yang telah melemah, kekuatan seorang Daudi tetap berada pada tingkatan yang sulit dipahami oleh manusia biasa. Sementara itu, Hun Shuzi dan api pelahap ketiadaan terus menatap sosok leluhur tersebut tanpa berkedip. Beberapa saat kemudian, api pelahap ketiadaan menghela napas pelan. Dengan nada yang sulit ditebak, ia berkata bahwa sangat disayangkan seorang ahli sebesar leluhur klan Yao kini hanya tersisa sebagai fragmen jiwa yang bahkan tidak lagi memiliki kesadaran utuh. Mendengar perkataan itu, sang leluhur perlahan menatap ke arah pegunungan obat. Dengan suara yang tenang namun dipenuhi penyesalan, ia berkata bahwa dirinya merasa sedih melihat klan yang dibangun dengan susah payah ternyata telah merosot hingga sejauh ini. Ucapan tersebut membuat Yaodan hanya mampu menundukkan kepala. Ia dipenuhi rasa malu dan tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun di hadapan leluhurnya. Tak lama kemudian, sang leluhur mengangkat kepalanya dan menatap langit yang dipenuhi api hitam.
Hanya dengan satu lambaian tangan, seluruh partikel api pelahap ketiadaan yang sebelumnya memenuhi udara langsung tercerai-berai. Serangan yang sejak tadi terus mengikis formasi transformasi surga akhirnya berhasil dihentikan. Namun, api pelahap ketiadaan hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa menelan fragmen jiwa seorang Dodi jauh lebih berharga daripada melahap jutaan jiwa manusia biasa. Begitu selesai berbicara, ia perlahan mengangkat satu jari. Dalam sekejap, jari api hitam raksasa terbentuk di langit. Ukurannya begitu besar hingga menutupi separuh pegunungan obat. Sementara ruang di sekitarnya mulai runtuh akibat tekanan kekuatan yang luar biasa. Menghadapi serangan tersebut, sang leluhur tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, lalu memanggil sebuah kuali obat kuno berukuran raksasa yang dipenuhi pola-pola misterius. Detik berikutnya, jari api hitam dan kuali kuno itu bertabrakan. Ledakan yang dihasilkan langsung mengguncang langit dan bumi. Gelombang suaranya begitu dahsyat hingga para ahli yang kekuatannya lebih rendah memuntahkan darah. Bahkan, gendang telinga sebagian besar dari mereka langsung pecah akibat benturan tersebut. Meski berhasil menahan serangan pertama, retakan-retakan halus mulai muncul di permukaan kuali kuno itu. Melihat hal tersebut, api pelahap ketiadaan kembali menyerang tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya untuk bernapas. Serangan demi serangan terus menghantam kuali kuno tanpa henti. Setiap benturan membuat retakan di permukaannya semakin melebar, seolah-olah pertahanannya bisa runtuh kapan saja. Melihat keadaan yang semakin genting, Yao Dan langsung berteriak kepada seluruh anggota klan Yao. Tanpa ragu, ia memerintahkan mereka untuk menyalurkan seluruh sisa Douchi ke dalam formasi transformasi surga. Tidak ada lagi yang boleh disisakan. Hanya dengan cara itulah mereka masih memiliki secercah harapan untuk mempertahankan formasi. Namun, kenyataan yang terjadi justru jauh lebih kejam. Saat seluruh perhatian klan Yao tertuju pada pertempuran di langit, api pelahap ketiadaan diam-diam mulai menyerang anggota klan Yao yang berada di luar jangkauan formasi. Dalam sekejap, satu demi satu anggota klan Yao meledak menjadi kabut darah. Tidak peduli tua maupun muda, semuanya tewas tanpa sempat memberikan perlawanan. Pemandangan mengerikan itu membuat Xiaoyan mengepalkan kedua tinjunya hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Untuk pertama kalinya, bahkan dirinya hanya mampu menyaksikan pembantaian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Kabut darah yang memenuhi langit perlahan berkumpul menjadi sebuah bola darah raksasa. Warnanya merah pekat, memancarkan aura kematian yang membuat siapapun bergidik ngeri. Melihat semua itu, mata Yao Dan memerah. Dengan suara penuh amarah, ia bersumpah bahwa selama masih ada satu keturunan klan Yao yang hidup, klan Hun akan terus diburu hingga akhir zaman. Sayangnya, ancaman itu sama sekali tidak berarti di mata api pelahap ketiadaan. Ia hanya melirik Yao Dan sekilas, lalu mengayunkan tangannya. Bola darah raksasa itu langsung meluncur turun dan menghantam kuali kuno milik sang leluhur. Ledakan dahsyat kembali mengguncang seluruh gunung obat. Energi merah darah bercampur api hitam menyapu langit, sementara kuali kuno yang menjadi harapan terakhir, klan Yao akhirnya hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, cahaya formasi transformasi surga mulai meredup. Kekuatan formasi tersebut terus melemah dan berada di ambang kehancuran. Melihat semua itu, sang leluhur hanya bisa menghela napas panjang. Dengan tatapan penuh kesedihan, ia berkata bahwa bencana pemusnahan klan Yao tampaknya memang sudah tidak dapat dihindari lagi. Sesaat kemudian, tubuh ilusi sang leluhur mulai memancarkan cahaya putih yang semakin terang. Ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya telah habis. Daripada menghilang begitu saja, ia memilih mempertaruhkan seluruh sisa jiwanya dalam satu serangan terakhir. Tanpa ragu sedikit pun, sang leluhur berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat lurus menuju tubuh api pelahap ketiadaan. Ia berniat menyegel musuh itu dengan mengorbankan seluruh keberadaannya. Melihat tindakan nekat tersebut, ekspresi api pelahap ketiadaan akhirnya berubah. Ia segera melepaskan kobaran api hitam yang jauh lebih pekat daripada sebelumnya untuk menghentikan serangan sang leluhur. Dua kekuatan itu pun bertabrakan di langit. Cahaya putih dan api hitam saling melahap, menciptakan gelombang energi yang membuat ruang di sekitarnya terus runtuh. Namun, pada akhirnya, sisa jiwa sang leluhur perlahan mulai terbakar habis. Cahayanya semakin redup, hingga akhirnya benar-benar lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada saat itu juga, seluruh anggota klan Yao merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada bagian dari garis keturunan mereka yang benar-benar menghilang untuk selamanya. Yao Dan hanya bisa menatap langit dengan mata merah dipenuhi keputusasaan. Harapan terakhir, klan Yao akhirnya telah musnah.
Belum sempat mereka bangkit dari keterpurukan, suara retakan keras kembali menggema dari segala penjuru. Retakan itu semakin banyak, lalu menyebar ke seluruh formasi transformasi surga. Beberapa saat kemudian, formasi pelindung kebanggaan klan Yao yang telah bertahan sejak zaman kuno akhirnya runtuh berkeping-keping. Cahaya formasi berubah menjadi jutaan titik cahaya yang perlahan berjatuhan dari langit, menyinari wajah-wajah yang kini dipenuhi keputusasaan. Meski telah mengorbankan jutaan pil obat, seluruh kekuatan klan, bahkan memanggil kembali fragmen jiwa leluhur mereka, klan Yao tetap tidak mampu menghentikan langkah klan Hun. Kini, benteng pertahanan terakhir mereka telah benar-benar hancur. Dan yang tersisa hanyalah pembantaian. Hancurnya formasi transformasi surga membuat harapan terakhir klan Yao ikut lenyap. Sisa-sisa energi formasi berubah menjadi jutaan titik cahaya yang perlahan berjatuhan dari langit. Pemandangan itu memang tampak indah, tetapi di balik keindahannya tersembunyi kenyataan pahit bahwa benteng terakhir, klan Yao, telah musnah. Tak seorang pun menyangka bahwa meski telah mengorbankan jutaan pil obat, mengerahkan seluruh kekuatan klan, bahkan memanggil kembali fragmen jiwa leluhur mereka, hasil akhirnya tetap tidak berubah. Di hadapan kekuatan mutlak klan Hun, semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Sementara itu, Xiaoyan masih berdiri dengan tatapan tajam mengamati situasi di sekitarnya. Douqi di dalam tubuhnya terus mengalir dengan tenang, tetapi siap meledak kapan saja jika keadaan memaksanya untuk bertarung. Pada saat itulah, sebuah cahaya hitam tiba-tiba melesat dan mendarat di sampingnya. Sosok Raja Utara kembali muncul dengan mata kosong yang memancarkan aura mematikan. Melihat itu, Xiaoyan segera melangkah ke depan dan berdiri tepat di hadapan Yao Lao. Ia tahu bahwa bahaya kali ini jauh melampaui semua pertempuran yang pernah dialaminya. Meski telah terjebak di dalam perangkap klan Hun dan dikepung oleh para ahli terkuat di benua Douqi, tatapan Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, sorot matanya justru dipenuhi tekad untuk melindungi gurunya, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Yao Lao masih menatap langit yang kini sepenuhnya diselimuti kegelapan. Di sudut matanya tampak butiran air mata yang perlahan mengalir. Bagi Yao Lao, lenyapnya fragmen jiwa sang leluhur bukan sekadar kehilangan seorang pendahulu. Itu adalah runtuhnya simbol dan harapan yang selama ribuan tahun menjadi penopang seluruh klan Yao. Dengan suara yang mulai serak, Yao Lao akhirnya memecah keheningan. Ia meminta Xiaoyan agar tidak lagi memedulikannya apabila keadaan semakin memburuk. Menurutnya, Xiaoyan harus segera melarikan diri seorang diri. Masih ada aliansi Istana Langit yang membutuhkan Xiaoyan. Masih ada ayahnya yang belum berhasil diselamatkan. Masa depan Xiaoyan jauh lebih penting daripada nyawanya yang sudah tua. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan terdiam. Beberapa saat kemudian, ia hanya tersenyum tipis. Dengan nada yang tenang, ia meyakinkan Yao Lao bahwa mereka pasti akan menemukan jalan keluar. Meski jauh di lubuk hatinya, Xiaoyan sendiri tidak mengetahui bagaimana cara menghadapi situasi yang hampir mustahil ini.